Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Rinaldi, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 dari pemerintah Kabupaten Ciamis. Unit kerja di UPTD Puskesmas Gardu Jaya, angkatan ketiga NDH 26. Jabatan sebagai apoteker ahli pertama. Berikut adalah profil instansi UPTD Puskesmas Gardu Jaya, visi, misi, dan struktur instansi. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah nilai-nilai Smart ASN. Yang pertama, integritas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, profesionalisme. Yang keempat, berwawasan global. Yang kelima, menguasai IT dan bahasa asing. Yang keenam, berjiwa hospitality. Yang ketujuh, entrepreneurship. Dan yang kedelapan adalah networking. Tupoksi sebagai apoteker di puskesmas. Yang pertama, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Yang kedua, melakukan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai. Yang ketiga, pelayanan farmasi klinik. Yang keempat, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Yang kedua, pelayanan farmasi klinik. Meliputi: yang pertama, pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat. Yang kedua, pelayanan informasi obat. Yang ketiga, konseling. Yang keempat, pemantauan dan pelaporan efek samping obat. Yang kelima, evaluasi penggunaan obat. Yang keenam, mengelola obat dan bahan medis habis pakai dari gudang farmasi ataupun BLUD. Yang ketujuh, mengelola pendistribusian obat ke puskesmas pembantu dan ke poskesdes. Yang kedelapan, menyusun dan menyimpan arsip dokumen. Yang kesembilan, melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi. Standar pelayanan yang harus dicapai. Yang pertama, penggunaan obat yang rasional. Yang kedua, pemberian pelayanan informasi obat kepada pasien atau masyarakat. Yang ketiga, pemberian konseling pada kondisi khusus. Yang keempat, pelaporan obat dan bahan medis habis pakai tepat waktu. Yang kelima, pelayanan farmasi klinik yang optimal. Keterkaitan tugas dengan tujuan instansi. Ulasan untuk pelaksanaan tugas yang lebih baik. Upaya mewujudkan Smart ASN. Yang pertama, mengikuti perkembangan iptek, mau belajar dan mendukung penetapan digital terutama dalam bidang kefarmasian seperti dalam pemesanan dan pelaporan stok obat. Hal itu menunjukkan wujud implementasi Smart ASN bersikap menguasai IT. Yang kedua, menjalin komunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya terkait obat ataupun pelayanan pasien untuk memberikan pelayanan yang komprehensif. Hal itu menunjukkan wujud implementasi Smart ASN bersifat networking. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jabar juara, BPSDM terpercaya, Ciamis sinergis, Galuh Najir, Ciamis tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.